what's up kalian baru ibu-ibu, balik sama gue Fadlan. Nah, kali ini gue bakal ngebahas satu game yang udah lama sih gue mainin. Cuma ya gue mau recap. Ini bakal mirip sama Nike, cuma mungkin gue bahasnya lebih detail daripada Nike. Karena yang lebih hatam Nike yang di belakang. Gue lebih paham game ini. Game apa yang gue maksud? Jelas. Limbus Company, game yang pertama kali gue actually ngeluarin duit dalam sebuah game. Anyway, gue bakal ngebahas story-nya. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang mau gue kasih dulu. Pertama, di video ini gue cuma bakal ngebahas chapter 0 sama chapter 1, jadi gak terlalu panjang. Terus video berikutnya bakal chapter 2, chapter 3. Buat chapter 4, 5, 6, sama 7, itu mungkin bakal gue bagi jadi part karena kepanjangan. Soalnya chapter 1 sampai chapter 3 itu pendek. Jadi mungkin chapter berikutnya bakal gue split. Sama mungkin abis ini gue bakal bikin satu video lagi yang ngejelasin semua hal yang perlu ketahuin soal dunia ini. Karena dunia ini banyak banget verb and noun-nya. Beda kalau Nike. Kalau Nike kan basically ya lo cuma perlu ngingetin kayak Nike, Vapaus, dan DKK. Organisasi dan segala macam. Limbus sampai mirip. Cuma ya kali 2 aja. Anyway, let's jump into it. Nah, di awal-awal itu kita bangun di sebuah hutan. Dikejar 3 orang. Fury. Yes, dikejar Fury. Sebenarnya bukan Fury sih. Sebenarnya nama mereka doang Fury. Kita dikejar sama Lion, Wolf, sama Panther. Mereka disuruh seseorang. Gue tahu kemungkinan siapa. Cuma di game belum dikasih tahu juga sama siapa. Tapi disuruh kejar kita, main karakternya, buat ngambil sesuatu. Kita sendiri pun nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Surprise to you. Amnesia. Tapi amnesia bukan amnesia kayak game-game lain. Biasanya amnesia kayak, lo kecelakaan turun dari pesawat atau something. Terus tiba-tiba amnesia. Atau lo bangun tiba-tiba amnesia. Enggak. Lo amnesia karena pala lo habis diganti. Yes, MC kita Dante. Bukan Dante dari Devil May Cry. Palanya diganti jadi pala jam. Jadi dia nggak bisa ngomong, dia masih bisa ngeliat, dia masih bisa cium, dia masih bisa denger. Cuma dia nggak bisa ngomong. Gue nggak tahu gimana ceritanya bisa begitu, tapi iya. Itu dia nggak bisa ngomong. Jadi kalau dia ngomong, ada bunyinya tiktok dong. Jadi 3 orang ini nggak bisa denger Dante ngomong apa, dan mereka nyari something dan Dante nggak bisa ngasih tahu karena Dante lupa dan nggak bisa ngomong. Kita disiksa sebentar, terus tiba-tiba terdengar suara mesin. Kemungkinan besar bus. Lion komen. Apa kita diikuti? Terus Lion literally berdiri depan arah busnya. Terus kayak, I can handle this. No, she can. Ketabrak bus. Mental. Mungkin agak bingung nih buat kalian semua. Kenapa kayak orang biasa mau nahan bus. Di universe ini, lo bisa begitu. Tapi not this time. Busnya datang, turunlah 12 orang. Ini adalah para sinner, para playable karakter di story di game ini, dan main karakter sama Dante juga yang bakal terus lo jalanin perjalanannya. Gue nggak mau jelasin sekarang, gue bakal jelasin ntar. Pokoknya intinya salah satu dari mereka bilang, Dante, take my hand and let's make a contract and let's get this out deal, let it done. Kita selesaikan semua ini. Dante ambil tangan ceweknya, terus tiba-tiba dari lehernya itu keluar rantai. Rantainya itu udah nusuk semua karakter yang 12 karakter. Basically Dante bikin kontrak. Kontrak apa? Spoiler dikit. Mereka bisa hidup lagi. Terus kita lawan 3 Fury ini. Mereka lawan, semuanya kayak agak snarky, komen dikit-dikit atau waktu mereka datang gitu kan. Berantem. Pret, bonyok semua. Yes, 12-12-nya mati. Terus tanya kan sama Dante, kok lu pada kalah sih? Tadi kata lu bilang lu bisa mau ngelawan apa? Mau bertarung membela gua. Kata orangnya, yes, gue bilang gitu, tapi kita nggak janji bakal menang. Dan akhirnya mereka semua dibunuh. Literally mati semua. Terus kayak gue lupa yang komen siapa, kayaknya Lion deh. Kayak mereka idiot ya. Kayak
mereka kayak lompat aja ke sini cuma buat panti doang. Terus dari dalam bus keluar lagi satu orang, datang, matanya merah, bawa pisau. Terus tiga orang furry ini langsung kayak, oh shit, red gaze. Apa itu artinya, ntar gue jelasin. Berarti mereka takut, langsung panik gitu kayak, oh shit, we need to run. Langsung ini figur datengin satu orang, tangannya diangkat, dibuntungin, yang satu lagi ditusuk. Habis itu dia ngomong ke yang satu lagi, ya si Panther, lo mau tahu kenapa gue cuma ngelukain 2 orang ini doang? Karena 1 orang lagi harus bawa mereka semua pulang. Pergi lo sekarang. Literally dateng, ngelukain 2 orang, bilang, bawa pergi nggak? Habis itu udah selesai. Habis itu dia bilang, Dante, resurrect mereka semua, turn back the clock. Habis itu Dante kayak, maksud lo apa? Kayak agak masih bingung gitu, soalnya kan Dante itu kayak baru bangun dan masih amnesia. Tiba-tiba palanya tuh kayak pusing, dan semua orang itu 12 orang itu pada bangun lagi, dan pokoknya adalah darahnya tuh masuk lagi ke badan mereka sendiri. Basically mereka ya rewind clock. Basically mereka technically nggak revive kematian. Basically mereka undo death. This is important. Karena di universe ini, technically lu nggak boleh nge-revive orang mati. Kalau nge-rewind boleh. Itu ada spesifiknya, tapi nggak mau gue jelasin sekarang. Intinya mereka semua bangun dan kita masuk ke dalam bis. Nah, habis ngebangunin semua orang, kita basically pingsan. Dante. Oke. For a note, kalau gue ngomongin kita atau MC-nya, gue ngomongin soal Dante. Soalnya gini, Dante itu bukan MC biasa. Soalnya dia actually karakter di story ini, bukan kayak protagonis blank. Dante itu actual karakter. Jadi agak ribet ngomongin soal Dante. Jadi gue bakal panggil dia kita aja. Nah, dia bangun di dalam bis, dibawa ke bis. Pas bangun dia bingung dia di mana, dan dia pikir, oke, gue dalam bis. Di dalam bis ini yang bawa pisau tadi itu datang dan coba ngobrol. Masalahnya sekali lagi, Dante nggak punya mulut, dan Dante nggak bisa ngomong sama sekali. Jadinya salah satu dari orang dari belakang datang dan basically nge-translate. Dante sempat bingung kayak, lo kok bisa ngomong sama gue? Tapi dia nggak bisa. Terus dia bilang kalau semua sinner di belakang itu bisa denger apa yang dia ngomong, karena something gue lupa apa. Mungkin gue taruh di layar. Intinya mereka bisa denger, tapi yang lain nggak bisa. Habis itu Virgilius bilang, lo bakal kerja buat gua, dan lo bakal nyari golden bow. Golden bow itu apa? Basically itu the end of the all. Basically the thing you search. Basically Holy Grail-nya. Tapi bukan satu. Basically golden bow itu pecah. Ini bakal spoiler dikit buat 2 game sebelumnya. Yes, game ini ada hubungan sama 2 game sebelumnya. Tapi nggak bakal gue bahas di sini. Basically golden bow itu pecah at some point, dan kita harus nyari pecahan-pecahannya. Nah, itu yang pria yang bawa pisau itu datang, dan dia memperkenalkan diri. Nama dia Virgilius, bukan Virgilius, beda. Terus kita dikenalin sama 12 playable karakter kita, yaitu gue bakal dari atas sampai bawah, dari number order. Nomor 1 kita punya Yiseng. Dia itu basically orangnya kalem, terus ngomongnya soft, cuma kayak nggak mau hidup aja gitu. Terus dia kalau ngomong tuh kayak pakai riddle, jadi kayak suka nggak jelas. Terus kita punya nomor 2 Faust. Dia itu ngomong kayak robot, terus jarang ekspresi, muka itu bland doang. Dan dia orang paling pinter di bus ini. Yang kedua paling pinter itu si Yiseng, yang nomor 1.
Abis itu kita punya orang ketiga, Don Quixote. Orang yang paling energetik dalam satu bus ini. Dan itu basically kayak anak kecil. Bukan dia anak kecil ya. Maksudnya dia tingkahnya kayak anak kecil. Dia tuh selalu happy go lucky lah. Cuma ya kalau misalkan lu tampar 3 kali itu tusuk mukanya ya juga bisa depresi. Cuma ya not for now. Kita punya Ryoshu nomor 4. Dia itu basically cewek bawa pedang yang demen banget sama art. Cuma artnya bukan art biasa. Basically artnya dari ada manusia gue bunuh terus gue jadiin art. Iya, basically sadistic to the extreme. Terus kita punya Mersou. Mersou itu basically itu nomor 5. Dia itu pendiam, tegah, terus apa ya? Gak banyak ngomong. Literally, gue nggak bohong. Dalam 3 chapter 1, chapter 2, chapter 3, dia orang yang paling jarang ngomong. Dia mulai ngomong chapter 3 ke atas. Tapi ya, dia orang itu loyal dan jarang ngomong, tapi lo bisa percaya sama dia. Terus kita punya nomor 6, Honglu. Honglu ini laki, rambutnya panjang, matanya beda sebelah. Itu orangnya happy, tapi bukan happy kayak Don. Kalau Don kan happy-nya apa ya kak? Ntar kalau misalkan gue cerita selanjutnya agak terlalu eksesif, jadi kayak terlalu happy banget. Kalau Honglu tuh enggak, Honglu tuh happy cuma masih suka kayak orangnya santai, nggak terlalu hyperactive banget. Dia tuh orang santai, gampang ngobrol sama yang lain, dan dia tuh orang paling kaya dalam bus ini. Terus kita punya senior nomor 7, Heathcliff. Heathcliff itu laki-laki yang selalu bawa baseball bat buat gebukin orang. Dia itu orang paling violent orang paling violent di bus ini. Lebih dari Ryoshu. Kenapa? Ryoshu yes, dia demen art, cuma dia nggak setiap hari bunuh orang buat bikin art. Kalau Heathcliff tuh lu salah ngomongnya bisa ditampar sama dia. Tapi dia nggak semuanya violent. Dia tuh actually have a big heart. Dia itu orangnya tuh dalamnya tuh soft banget. Terus kita punya Ishmael, dia itu sailor, mantan pelaut di salah satu distrik yang bakal gue bahas juga ntar di video selanjutnya mungkin. Dia itu orang itu cewek yang diajak ngobrol enak dan paling gampang diurus. Cuma ya jangan apa ya istilahnya, jangan bikin dia bad mood aja lah, gawat. Tapi dia ini orangnya aman. Terus kita punya Rodion, gambling addict. Ya, Rodion ini gue lupa dia dari distrik mana. Pokoknya dia ini masuk company ini cuma buat cari duit, buat bayar utangnya dia sendiri. Bukan cuma itu doang sih, sebenarnya backstory-nya ada lagi. Cuma yang kita tahu cuma itu doang buat sekarang. Terus kita punya Sinclair, yang paling muda di grup ini, seinget gua. Dia itu orangnya penakut. Cuma kalau misalkan lo provoke dia buat ngamuk, dia bisa ngamuk. Cuma ya apa ya, masih polos lah. Terus gampang diajak ngobrol juga. Terus kita punya Otis. Gimana cara gue ngejelasin Otis? Gue mungkin bakal gue kasih lihat gambarnya buat para sini. Pas gue kasih lihat Otis, mungkin lu pada pernah lihat ini orang di meme atau di apa? Karena ini orang sering banget dibikin meme. Intinya Otis itu mantan komandan soldier. Gue lupa spesifiknya apa, cuma dia important. Jadi apa ya, sifatnya tuh kayak komandan military banget, terus kayak terlalu suka muja-muja lu sebagai manajernya mereka semua, supaya basically apa ya, getting on your good side gitu. Cuma di dalamnya tuh insecure banget.
orang itu terlalu insecure. Jadi kalau misalkan dia salah apa-apa tuh kayak manajer jadi tolong gue salah. Dia tuh orangnya insecure, cuma reliable karena dia punya experience di combat sama experience taktik. Itu bagus banget orangnya. Terus kita punya Gregor, orang paling layback dalam satu grup ini. Cuma tangan sebelah kanan itu jadi kayak serangga, lebih tepatnya tangan kecoa. Itu gara-gara eksperimen. Saya bakal gue jelasin sedikit lagi karena chapter 1 itu berdia. Abis itu Gregor itu orangnya suka jokes satu sama lain, terus easy to talk, sama orang pertama yang actually pengen bikin satu grup itu deketan. Soalnya di awal story nggak ada yang deket satu sama kali, nggak ada yang deket satu sama sekali. Mereka itu basically musuhan semua. Literally ada satu kejadian di mana gue lupa siapa yang mulai. Pokoknya ada dua orang berantem. Terus gue inget Heathcliff sama Ishmael lagi debat, dibunuh sama Ryoshu ditusuk sama Don. Abis itu Don, gue lupa Don mati sama siapa. Pokoknya Don seinget gue mati juga. Abis itu dibangunin lagi. Abis itu mereka bunuh-bunuhan lagi. Basically gak akrab banget. Dan lo bisa lihat mereka development karakter mereka dari awal sampai chapter 7. Ntar mereka itu makin solid satu grup. Mereka saling bantu satu sama lain. Mereka saling kenal satu sama lain juga. Terus mereka saling banter satu sama lain. Soalnya itu di awal tuh mereka jarang banget banter. Anyway, itu aja buat prolognya. Ini chapter 0. Next, kita bakal bahas chapter 1. Di chapter 1 ini kita bakal ngebahas soal Gregor, karena ini chapternya dia. Jadi Limbus itu cara kerjanya itu satu chapter itu buat satu orang. Chapter 1 itu buat Gregor. Jadi kita bakal bahas chapter 1 dulu. Di chapter 1 ini Virgilius bilang kita bakal ke distrik 4, atau kurang lebih sering dibilang sih distrik D. Itu bakal gue bahas juga sebentar lagi. Basically di dunia ini cuma ada satu kota namanya The City. The City itu ada 25 distrik dan ada distrik A sampai Z. Jadi makanya kalau misalkan gue sebut distrik 1 itu bahasa distrik A, distrik 2 distrik B dan seterusnya. Makanya pas gue bilang distrik 4 itu distrik D. Nah, dalam perjalanan ini suasana dalam bis itu masih sama kayak tadi gitu kan, masih belum pada akrab. Cuma dalam perjalanan ini kita sering diganggu sama bandit segala macam, dan kita dapat satu informasi yang cukup menarik. Bus kita yang disebut Mephistopheles, oh iya gue lupa ngomong, di chapter 0 itu kita ketemu sama satu orang juga yang kendaraan busnya namanya itu Charon. Itu cewek kecil, gue lupa umurnya berapa, seingat gue masih muda dah, masih 15-14 kalau gue gak salah. Basically muda banget. Dia tuh yang kendaraan busnya. Kita dikasih tahu sama Faust kalau bus kita itu nggak minum bensin, minumnya enkephalin. Enkephalin itu apa? Enkephalin itu basically power source, tapi bisa diminum. Basically anggap aja lu punya baterai, cuma baterainya itu literally Red Bull. Basically itu. Dan kayak alkohol. Lu bisa ambil itu, lu minum, lu high. Basically. Cuma yang dikasih tahu adalah bus kita ini pakai enkephalin. Basically masalahnya lu nggak bisa dapatkan enkephalin secara normal. Karena yang bikinnya udah tutup secara teknik. Jadi cara dapetin enkephalin gimana? Lu bunuh orang di jalan, masukin dia ke dalam bis, dimakan sama bisnya, lu dapetin enkephalin. Yes, bisnya bisa makan orang. Dark. Anyway, di dalam perjalanan ini Virgilius bilang kita bakal ketemu sama guide, orang yang bakal nuntun kita ke tempat yang ketujuh.
Di dalam perjalanan kita ketemu satu orang namanya Yuri. Yuri itu basically a fixer. Apa itu fixer? Gak bakal gue bahas sekarang. Kalau gue bahas bakal lebih panjang. Basically dia fixer di kota ini, dan dia datang buat bantu kita ke tempat tujuan. Nah, Yuri ini salah satu orang penting karena dia itu orang pertama yang bikin busnya itu jadi happy atau lively, jadi penuh dengan percakapan lah istilahnya. Soalnya ini orang polos banget dan masuk ke tempat yang basically murderer semua dan bikin mereka semua tuh happy. Terus sampai satu kocak di mana Yuri tuh kayak, oh iya, dari depan tuh kita belok kanan. Terus kata Karen, enggak, Karen mau lulus. Mau lurus. Terus ditanya, kenapa lurus? Kan lebih cepat lewat kanan. Gitu ya? Enggak, Karen ngikutin hati Karen. Jalannya ikutin hati Karen. kata Yuri, gak gitu, belok kanan. Itu dua orang ini tuh bikin satu bus itu jadi tenang lah, jadi happy, jadi lucu. Dan setelah kita sampai ke tempat itu, kita ketemu sama dua orang lagi. Namanya itu Aya sama Hopkins. Nama susah banget sih. Nah, bersama tiga orang ini bakal nemenin kita ke tempat namanya itu L-Corp. L-Corp ini tempat yang udah lama dan udah tutup. Masalahnya, lu pasti bingung kenapa di distrik 4 ada tempat namanya L-Corp. Kan distriknya D. Kenapa ada L? Jadi L-Corp itu tempat facility power. Cuma gara-gara insiden di beberapa tahun yang lalu, mereka itu basically bukan tutup, lebih tepatnya shutdown, dan semua company yang di semua city ini, di bawahnya itu mereka punya fasilitas L-Corp yang supply power buat distrik itu. Intinya itu. Jadi kita ke bawah cari ke laboratori L-Corp yang lama yang udah tutup. Itu tuh basically tempatnya gelap dan udah kotor, banyak darah. Kenapa banyak darah? Karena dalam sini ada something yang bakal lihat sebentar lagi. Dalam perjalanan ke dalam tempat ini, kita ketemu sama beberapa orang yang bentuknya tuh kayak serangga. Mereka punya kayak tangannya kayak serangga, terus mulutnya punya kayak capit semut, terus punya antena, punya sayap. Mirip banget kayak Gregor, cuma lebih parah. Terus mereka pas ngeliat Gregor langsung kayak, oh, pengkhianat. Si Gregor kayak, gue gak nyuruh lo buat melakukan hal ini loh. Itu lo sendiri yang mau jadi soldier. Dante masih bingung maksudnya apa. Cuma kita bakal tahu sebentar lagi, jadi stay tune. Habis itu, basically kita ngalahin serangga-serangga ini. Dan Gregor sebagai respect, karena dia tuh kayak punya respect buat mereka semua. Kayak punya merasa salah lah. Dia minta rokok ke Ryoshu. Yes, rokok. Terus dinyalain, terus dibuang ke mereka. Basically dia bilang, gue pay tribute lah. Cuma makanya dia gak mau pakai rokoknya dia sendiri. Karena dia kayak kesel juga, cuma dia masih respect sama mereka. Jadi dia nggak mau ngabisin rokok dia sendiri. Abis itu, jalan-jalan, kita ketemu sama satu hal, yaitu abnormality. Apa itu abnormality? Gue gak bakal bahas secara detail. Basically, abnormality itu basically monster yang ada di fasilitas L-Corp. Bentuknya itu bisa beragam, dan lu nggak tahu mereka sifatnya kayak gimana. Kita ketemu sama Ebony Stem. Dan Ebony Stem langsung nusuk Aya. Yeah, that's the problem. Jadi Aya basically mati, ketusuk. Abis itu kayak, okay, kill that thing. Jadi kita ngelawan Ebony Stem. Dan gue bakal ngebahas sedikit soal Ebony Stem, tapi nggak terlalu detail. Ebony Stem itu basically kayak cewek gede, nggak punya muka, cuma punya kayak akar-akar gitu. Basically, Ebony Stem ini manifestasi dari
sebuah cerita, yaitu dari Snow White. Tapi bukan Snow White-nya, tapi Apple-nya. Itu aja bakal gue bahas soal ebony stem. Sebenarnya ada lebih banyak lagi, cuma nggak mau gue bahas karena itu ribet. Habis itu, dari kita ketemu sama ebony stem, habis kita kalahin ebony stem, kita lanjut lagi. Lanjut. Di satu tempat, kita itu ada satu koridor, kita lagi ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba satu persatu sinar kita tiba-tiba mati aja gitu. Kayak kita nggak tahu kenapa. Karena Dante itu technically dia punya hidung dan sekaligus enggak. Dia bisa cium aroma, cuma dia nggak bisa ngirup udara. Aneh, I know. Terus semua orang tuh kayak pingsan, terus tiba-tiba kayak ada gas gitu yang bikin semua orang pingsan. Hopkins ternyata ngesabotage perjalanan ini. Dia nggak buka kayak pipa gitu yang isinya racun sih gue. Jadi semua orang itu pingsan. Terus yang 3 orang terakhir yang belum pingsan itu Dante yang nggak bisa pingsan sama sekali, Gregor yang basically sekarat, sama Yuri yang hitungannya manusia doang. Yuri itu dikasih gas mask sama Gregor. Gregor dapat dari tasnya Aya. Basically dia habis Aya mati, tasnya dibawa Gregor. Terus pas kejadian ini apa sih namanya, gas masknya dikasih ke Yuri. Dibilang nih pakai. Yuri pun nanya, kenapa lu ngasih ini ke gua? Kira-kira bilang, lu ngingetin gue sama seseorang. Gitu aja. Terus Yuri pakai, Yuri pingsan, Gregor mati. Dan setelah semuanya selesai, gasnya basically habis istilahnya. Dibangunin semua sama Dante, basically nothing happen. Terus Hopkins yang habis ngebuka gas beracun itu, basically cuma ngambil kayak berapa botol Encavelin, cabut. Nah, habis itu kita lanjut perjalanan. Terus tiba-tiba kita ketemu sama kayak employee L-Corp. Cuma pala itu kayak pakai helm gitu. Kita nggak tahu itu apa, kita cuma ngelawan mereka doang, habis itu jalan. Terus nggak lama kemudian kita ketemu sama abnormality lagi, namanya Doomsday Calendar. Ini actually ada benda nyatanya. Itu actually bukan kalender, lebih tepatnya ke clock. Lu bisa cari Google Doomsday, namanya Doomsday atau apa gitu. Biasanya itu jam yang nunjukin situasi humanity lah, situasi manusia. Apakah mereka masih normal atau oh no juga fucked up. Kalau misalkan lu pengen tahu detailnya, baca sendiri. Tapi nggak bakal gue bahas soalnya panjang. Intinya kita lawan Doomsday Calendar dan kita lanjut lagi ke fasilitasnya. Makin lama kita ketemu pintu yang tiba-tiba ada cahaya. Semua orang literally bilang, bentar, kita bukanya di bawah tanah ya, kok tiba-tiba ada cahaya gitu kan. Mereka datengin pintunya, mereka buka, dan mereka tiba-tiba ada di tengah-tengah perang. Kayak, what? Ini dalam sebuah fasilitas, terus tiba-tiba ada perang. Ini how is this work? Dante bingung. Dante nanya ke Faust, orang yang paling pintar di satu grup ini. Ya, Faust, what happened? Faust bilang, tempat ini jadi kayak gini gara-gara Gregor kena efek dari Golden Bow. Jadi Golden Bow-nya itu bisa resonate, bisa connect sama otak lu dan nge-project isi otak dan hati lu ke dunia nyata. Itu bisa bikin satu tempat berubah tempat atau bisa summon something yang lo pengen. Agak funky cara Golden Bow kerja, tapi intinya itu. Jadi di perang ini basically perang namanya Smoke War. Smoke War itu apa? Lo nggak perlu tahu buat sekarang, intinya itu penting. Pokoknya kita itu ada di hari awal, masih awal perang lah. Terus kita basically nge-relive experience-nya Gregor di perang ini. Basically Gregor tuh harus ketemu sama bawahannya, terus kayak ngelihat bawahannya mati atau
mutasi. Soalnya kan bawahan Gregor semuanya ya serangga semua sama kayak dia. Makin dalam kita makin dapat flashback dari Gregor. Kita dari flashback ini kita bisa tahu masa kecil Gregor itu gimana. Waktu masih kecil itu Gregor itu jadi tes percobaan sama di Corp, D Corp di distrik D. Basically dia jadi percobaan buat tangannya itu. Jadi percobaan, terus hasilnya tangannya jadi serangga. Terus setelah perang pun Gregor itu nggak bisa lepas dari jati dirinya sebagai basically propaganda rekrutmen pasukan perang gitu. Sampai dia tuh kayak nggak bisa ngelihat dirinya tuh kayak orang normal, itu kayak outcast, kayak orang asing gitu di semua orang, karena tangannya itu ya literally tangan serangga. Sampai satu kejadian di flashback dikasih tahu kalau Gregor itu lagi naik kereta pulang dari mana, tiba-tiba pas keluar kereta tangan tuh gerak sendiri dan kayak nyari orang terdekat, terus kayak pengen nusuk Gregor di tangannya sendiri, sampai manggil polisi kayak, woi polisi, potong tangan gua. Tangan yang serangganya dipotong, terus tangan tuh kayak jatuh. Singkat gua goyang-goyang kayak lu belah cacingnya gitu. Habis itu udah diem, terus tangannya tumbuh lagi. Jadi Gregor tuh kayak feel alien banget buat semua orang. Pokoknya anak tuh masa kecilnya nggak ada sunshine and rainbow sama sekali. Terus makin jauh kita dalam tempat ini, kita tuh makin progres di perang. Jadi setiap kita ketemu pintu, masuk pintu lagi, kita tuh basically jam time. Soalnya kan ini kan memori Gregor, jadi bisa kayak gitu. Kita jam time terus sampai tiba-tiba kita tuh ada di kira-kira itu akhir perangnya. Di akhir perang itu semuanya itu udah grim. Pasukan di Corp itu basically udah mutasi penuh. Mereka tuh jadi serangga, basically hampir jadi mindless. Mereka tuh nggak bisa mikir apa-apa, mereka cuma bisa mikir perang. Cuma tiba-tiba dari atas turun tangan gede, nge-squish, ngegepengin semua orang. Otomatis 12 orang Limbus Company, Dante sama 12 Sinner plus Yuri kaget dong, kayak what the fuck, kok tiba-tiba ada tangan. Otis pun bilang sama Gregor, ini nggak ada di kejadian aslinya, berarti ini something yang tiba-tiba gangguin otaknya Gregor. Golden Bow-nya nangkep dan ngeproject tangan-tangan gede ini. Jadi kita harus ngindarin tangan-tangan ini dan masuk ke sebuah ruangan. Cuma pas kita masuk, ini actually ruangan. Berarti kita udah deket sama Golden Bow-nya. Soalnya gak ke-distort. Pas kita masuk, kita ketemu sama sebuah apel. Itu Golden Apple. Ini adalah sebuah abnormality yang bentuknya ya Golden Apple. Kita lawan Golden Apple. Ini by the way ini final bossnya. Kita kalahin. Tiba-tiba mereka masuk phase 2. Di phase 2 kita dikasih kayak skill check. Basically lo harus satu orang dari 5 orang party member lo disuruh nge-rolling skill buat nentuin apa yang terjadi di battle ini. Sebenarnya nggak ada juga buat yang ini. Cuma ada kayak gitu. Basically what happened, Yuri itu mau deketin apelnya buat ngecek apakah udah mati apa belum. Kita tahu itu nggak mungkin segampang itu, ini final boss. Cuma kan Yuri cuma orang biasa, nggak tahu. Yuri datang mau ini, terus kita dikasih pilihan buat bawa satu orang. Kita bisa kirim siapapun. In this scenario kita anggap aja kita bawa Gregor. Kita suruh Gregor yang ikutin Yuri. Habis itu tiba-tiba apelnya itu mutasi, kayak tiba-tiba ada kepala keluar dari itu. Terus narik Yuri. Gregor berhasil keluar, berhasil selamat lah dari serangan apelnya. Cuma Yuri enggak, Yuri itu dimakan. Terus jadi kita harus ngelawan apelnya lagi, phase 2 kali ini. Dan setelah itu ada something yang keluar dari apelnya. Gue nggak bisa ngejelasin apa yang keluar.
Mendingan gue kasih lihat aja videonya. Yes, lu lihat itu dengan bener. Apelnya make Yuri jadi ganti kepala ya, jadi kepala Yuri. Anyway, terus tiba-tiba dari mulutnya itu keluar cahaya emas. Cuma sebelum kita bisa ambil, ada seseorang yang nendang palanya ke bawah, terus diinjak palanya, terus diambil itu golden bow-nya. Siapakah mereka? Ada 3 orang. Yang pertama itu ada Herman. Yang kedua ada Gubo. Yang ketiga ada Yahua. Ternyata mereka bertiga ini punya hubungan ke sinar kita. Herman ini, gue lupa spesifiknya apa. Cuma yang gue ingat itu dia itu ibunya Gregor. Gue lupa ini ibu kandung atau ibu angkat, tapi feeling gue sih ibu kandung. Dan dia adalah orang yang maksa Gregor jadi bahan percobaan dari serangga. Dan itu kejadiannya di hari ulang tahunnya Gregor. Orang tua di cerita ini gak ada yang benar-benar, selalu fucked up. Terus Gubo itu punya hubungan sama Yiseng. Gubo itu dulunya tuh mantan rekannya Yiseng lah. Terus Yahua itu kakaknya Honglu. Gue lupa spesifikasinya apa. Kakak satu ibu atau kakak beda ibu atau gimana, gue lupa. Soalnya sih gue keluarganya Honglu tuh gede. Intinya Herman datang ngambil golden bow-nya terus bilang, "Hai anakku, gimana tangannya? Masih berguna kan?" Ngemok Gregor gitu, kayak ngecaci maki Gregor gitu, kayak, "Oh, masih dipakai juga itu tangan yang gue kasih." Gregor tuh gak demen banget sama Mae. Ya I mean, no shit gitu. Lu dipaksa jadi child soldier, jadi bahan percobaan, terus lu tuh tinggal. Kayak, of course Gregor juga kesel juga sama Mae. Terus Gubo bilang, jadi beginilah cara kita bertemu lagi, my friend. Terus Yahua tuh sifatnya kayak, apa ya, gue gak bisa bilang dia arogan sih, lebih kayak pride, apa kayak apa ya, punya ego gitu, kayak, oh jadi di sini lu dek kotor ya, harus berkumpul sama mereka semua, jadi egonya tinggi gitu lah. Tapi bukan apa ya, dia kayak sombong gitu, cuma bukan arogan lah. Basically kita di wipe, mereka bawa golden bow-nya keluar, dan dia bangkitin mereka, para sinner lagi, dan kita balik ke base. Yes, you hear me that right. Chapter 1 mission fail. We gonna get next time. Abis itu kita nyampe ke base dan Virgilius nanya, golden bow-nya mana? Dan dia bilang gini, lu nggak bilang kalau bakal ada orang lain yang bakal nyari golden bow juga. Virgilius bilang, loh harusnya lu udah bisa mikir dong, kalau nggak cuma lo doang yang bakal nyari hal ini. Dan itu basically kayak, fuck me, lu bener juga. Terus kayak basically kayak depresi gitu. Dan akhirnya Virgilius bilang, ya udah kalau gitu hati-hati aja next time di misi berikutnya, jangan sampai kecolongan lagi istilahnya gitu lah. Akhirnya mereka duduk di tempat masing-masing, bis jalan, dan chapter 1 selesai. Dan lu bisa denger lagu endingnya yang selalu diputar di setiap akhir chapter. Jadi Limbus itu punya tradisi yang unik, di mana setiap akhir chapter, siapapun chapter itu yang punya chapter itu, dia bakal nyanyi ending song. Jadi ntar ada kredit segala macamnya juga buat chapter itu. Dan kali ini Gregor nyanyi, jadi lu bisa dengerin lagunya di YouTube juga ada, singkat gua di posting juga sama Project Moon, dan itu lagunya enak, bisa aja dengerin. Jadi itu aja buat prolog plus chapter 1. Nah, gue bakal ngelanjutin lagi hari ini ke chapter 2 dan seterusnya.
Cuma aku nggak tahu bakal gue lanjutin kapan. Pokoknya bakal gue lanjutin karena ada satu orang di Discord yang bilang, tolong dong bikinin. Kata gue, yes, gue bakal bikin. Sebenarnya ini udah lama banget gue pengen bikinnya. Cuma Males. hey, ya itu salah satunya. Terus juga bingung mau bikinnya kayak gimana. Cuma akhirnya gue bikinnya kayak gini. Terus abis ini, insya Allah gue bakal bikin basically starter guide Limbus. Basically apapun yang lo harus tahu. Kayak tadi kan gue banyak banget yang gue skipin tuh, kayak city-nya kayak gimana, terus abnormality apa, fixer itu apa, terus kenapa red jazz itu penting. Ya itu bakal gue jelasin di video khusus. Cuma itu juga nggak mungkin nggak terlalu detail juga. Lebih tepatnya kayak ngasih tau lo ya kayak oke, ini itu ini dan ini. Dan nggak mungkin nggak bakal gue jelasin satu-satu, karena kalau misalkan gue jelasin satu-satu ini video bisa sejam dan gue males ngedit video sejam. Anyway, itu aja dari gue buat video kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe please, we need it. Sangat-sangat butuh. Dan jangan lupa di description sama di homepage YouTube kita punya link Discord, jangan lupa gabung. Itu dari gue Fadlan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.